Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apakah kain kafan untuk jenazah itu harus berwarna putih, dan apakah boleh dengan warna lain? Serta apakah boleh untuk menggunakan kain selain kain mori untuk membungkus jenazah? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita membaca di dalam pembahasan fikih mengenai tajhizul mayyit, merumat jenazah, atau bagaimana cara kita memperlakukan jenazah, ada 4 kewajiban yang menjadi fardu kifayah buat masyarakat muslim di daerah tersebut. Yang pertama adalah memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga mensolatinya, dan yang keempat adalah mengkuburkannya. Nah, permasalahan mengkafani jenazah di dalam fikih, di dalam syariat disebutkan tidak ada ketentuan khusus terkait dengan warna, tidak ada ketentuan wajib terkait dengan jenis, tidak ada ketentuan wajib terkait dengan ukuran. Jadi ini memang di dalam fikih tidak ada keterangan yang menjadi syarat sah dari bolehnya kain kafan digunakan mengkafani harus dari jenis tertentu. Tidak ada syarat sahnya seperti itu. Harus dari warna tertentu, tidak ada syarat sahnya seperti itu. Harus ukuran sekian, tidak ada. Apa yang ada Gus? Yang ada adalah nomor 1 tentang kecukupan kain tersebut untuk menutup seluruh aurat dari orang yang menjadi mayit tersebut. Lalu kemudian setelah tertutup auratnya, maka kemudian ada minimal kesunahan yang hendaknya kita laksanakan agar mendapatkan keafdolihan yang sempurna. Di antaranya adalah kalau laki-laki dipakaikan 3 lapis, kalau perempuan dipakaikan 5 lapis. Tetapi terkait dengan ukuran harus 1,5 meter, harus 2 meter, itu tidak ada aturan mendetil semacam itu. Maka berarti ketika di dalam syariat tidak diatur secara rinci, berarti ukuran sentimeter atau meternya itu dikembalikan kepada kondisi masing-masing jenazah. Artinya kalau jenazahnya masih kecil, badannya kecil, belum dewasa, maka tidak perlu menggunakan kain kafan yang besar, juga tidak ada masalah. Tapi apabila ternyata tinggi, besar, dan lain sebagainya, maka perlu menambahkan kain kafan dengan jumlah yang lebih panjang, juga harus berarti. Ini poin nomor 1 terkait dengan ukuran. Sehingga kalau yang ditanya adalah ukuran-ukuran tertentu, tidak ada. Kemudian yang kedua terkait dengan jenis kainnya juga tidak diatur secara mendetil. Yang diatur adalah kain tersebut dapat menutupi aurat. Nah, aurat itu bagaimana Gus? Kain yang disebut dapat menutup aurat adalah apabila dilihat dari jarak dekat, dari jarak mukhatab, dari jarak omong-omongan, kira-kira dari jarak 1 meteran, kain tersebut bisa menutupi warna kulit kita. Sehingga apabila ada model kain yang model kainnya menerawang, sehingga walaupun kain tersebut kita pakai di badan kita tapi menerawang warna kulit kita, maka itu bukan berarti menutup aurat, tidak termasuk dalam kategori menutup aurat, sehingga tidak boleh digunakan untuk kain kafan kecuali jika didobel lapis. Nah, sehingga jenis kain yang digunakan tidak ada aturan tertentu, harus kain mori, harus kain wol, harus kain katun, harus kain A, B, C, D, tidak. Tetapi yang penting adalah di situ tidak menerawang, artinya mampu menutup aurat secara sempurna. Sekiranya warna kulit kita tidak kelihatan dari jarak 1 meter kurang lebih, sehingga jenis kain tidak ada persoalan di sini. Kemudian yang ketiga adalah warna. Warna juga tidak ada ketentuan yang menjadi syarat sah. Artinya kalau mau sah harus begini, wajibnya begini, tidak. Tetapi kesunahannya di dalam mencari kain kafan adalah yang berwarna abyad, berwarna putih polos. Sehingga apabila kita paham hal yang semacam ini,
oh ini ternyata sesuatu yang hukumnya sunnah misalnya, maka berarti sebisa mungkin kita menata mayit tersebut agar sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang paling baik. Dan hukum ini tidak ada pengaruhnya buat mayit, tapi yang berpengaruh adalah kita orang yang hidup. Artinya toh umpama satu kampung tidak ada yang mau mengkafaninya, tidak ada yang mau mensolatinya, tidak ada yang mau memandikannya, maka si mayit muslim ini tidak berpengaruh apapun. Oh gara-gara dia dikafaninya salah maka ruhnya akan pergi kemana? Tidak. Oh gara-gara dia dikafaninya tidak dengan kain putih maka ruhnya tidak akan tenang? Tidak. Oh gara-gara dia tidak disolati maka dia tidak akan bisa menuju kepada Allah? Tidak. Hukum memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan itu bukan hukum untuk si mayit, tapi hukum untuk orang yang hidup di sekitarnya. Sehingga apabila ada sesuatu yang kurang afdol, yang berpengaruh bukan pada mayitnya, tapi yang berpengaruh pada kita yang masih hidup. Apabila ada sesuatu yang dosa tidak sesuai syariat, maka yang berdosa bukan mayitnya, yang mendapatkan ancaman bukan mayitnya, yang mendapatkan dosa dan ancaman adalah justru orang-orang yang hidup. Maka sama-sama kita natake mayit, merawat jenazah agar mendapatkan kesunahan yang paling afdol. Maka mari, walaupun ini bukan sesuatu yang wajib berupa sunnah, tapi kita laksanakan agar mayitnya juga gembira, kitanya juga mendapatkan pahala yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika kita tahu, oh ini ternyata bukan wajib, ini ternyata kesunahan, misalnya kain berwarna putih kesunahan, maka pada sebuah kondisi yang ternyata di situ tidak tersedia kain putih yang memadai untuk kita gunakan sebagai kain untuk mengkafani jenazah, yang ada adalah kain dengan motif yang lain misalnya, kain dengan warna yang lain misalnya, maka itu juga bisa menjadi solusi untuk mengkafani mayit. Semisal waliyadzubillah min dalik terjadi musibah yang kemudian menewaskan sekian ribu orang, sekian puluh ribu orang, waliyadzubillah min dalik, maka persediaan kain putihnya nggak ada. Oh kita paham, kita pernah belajar fikih bahwa warna putih untuk kain kafan itu hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah. Oh ini ada kain Gus, tapi kainnya selain berwarna putih, boleh untuk kita gunakan mengkafani mayit. Nah, poin tambahan sedikit terkait dengan harga juga tidak diatur secara mendasar oleh syariat. Artinya mau harga kualitas A, harga kualitas B, harga kualitas C, tidak ada hukum secara wajibnya, tidak ada. Tetapi kalau ditanya yang paling sunnah, item kesunahan terletak pada 2 poin. Poin yang pertama adalah kepantasan, poin yang kedua adalah sederhana. Artinya pantas dan sederhana ini kalau bisa kita dapatkan semuanya. Walaupun kainnya murah, jangan berarti terus kemudian kita beli kain murah yang tidak pantas buat mayit. Maka item kepantasan harus kita penuhi. Sebaliknya kita mengejar pantas tapi kok mahal sekali hingga dianggap berlebih-lebihan, maka juga jangan. Jadi keafdoliahan dalam hal ini terkait pada 2 poin, yaitu pada kepantasan dan yang kedua adalah kesederhanaan. Sebagai bentuk bahwa mayit tersebut dulu ketika ia lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, dan ketika ia sowan kembali kepada Allah juga dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ini penjelasan yang semoga dapat kita pahami secara utuh sehingga dapat menyempurnakan di dalam kita merawat jenazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.